Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal masih ngebahas tentang perkeretapian. Namun pada video kali ini kita akan spesifik membahas tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2015 tentang standar keselamatan perkeretapian. Oke, mari kita mulai aja dari bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan Menteri Perhubungan ini, yang dimaksud dengan nah ini mungkin sama ya seperti undang-undang perkeretapian ataupun, peraturan menteri lainnya memang didefinisikan dulu terlebih dahulu untuk beberapa item yang akan dibahas di dalamnya. Kemudian nomor 1, standar keselamatan adalah ketentuan yang digunakan sebagai acuan agar terhindar dari resiko kecelakaan. Oke, ini definisi standar keselamatan ya. Kemudian perkeretapian masih sama seperti sebelumnya, kereta api, sarana perkeretapian, dapat teman-teman baca untuk definisi-definisi ini. Kemudian spesifikasi teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis prasarana atau sarana perkeretapian. Kemudian ada selanjutnya ada masinis, awak sarana perkeretapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin perjalanan kereta api. Oke, ini ada beberapa istilah-istilah umum ya yang teman-teman bisa baca mungkin. Selanjutnya di pasal 2, penyelenggara sarana dan atau penyelenggara prasarana perkeretapian dalam pengoperasian kereta api wajib memenuhi standar keselamatan. Nah, ini wajib memenuhi standar keselamatan. Kemudian pasal 3, standar keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut terdiri dari A. Standar keselamatan bidang prasarana, standar keselamatan bidang sarana, standar keselamatan bidang lalu lintas dan angkutan, dan standar keselamatan bidang sumber daya manusia. Jadi kalau prasarana itu seperti pernah kita bahas sebelumnya, prasarana itu yang mendukung kereta api, contohnya stasiun, fasilitas-fasilitas khusus umum gitu untuk pengguna perkeretapian seperti itu ya, rel. Nah kalau sarananya ini ya yang bergerak di atas rel itu sarananya ya, kereta api, lokomotif, gerbong seperti itu. Kemudian bidang lalu lintas angkutan dan bidang sumber daya manusia. Bab 2 tentang standar keselamatan bidang prasarana perkeretapian. Oke, pada bab ini kita bakal ngebahas dulu tentang standar keselamatan tadi bidang prasarana perkeretapian ya. Bagian ke-1 umum, pasal 4. Prasarana perkeretapian meliputi A. Jalur kereta api, B. Stasiun kereta api, dan C. Fasilitas pengoperasian kereta api. Jadi ya sesuai dengan definisinya tadi ya, kita bahas prasarana, bahwa prasarana itu yang mendukung kegiatan pengoperasian kereta api tadi. Jadi di luar kereta apinya ya, jalur kereta api, kemudian stasiun kereta apinya, dan fasilitas pengoperasian kereta api. Jadi seperti itu sederhananya. Kemudian bagian kedua, standar keselamatan jalur kereta api. Pasal 5 ayat 1. Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A harus memenuhi persyaratan teknis jalur kereta api. Persyaratan teknis jalur kereta api meliputi A. Persyaratan sistem jalur kereta api, dan B. Persyaratan komponen jalur kereta api. Ayat 2. Persyaratan sistem dan komponen sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi A. Sistem dan komponen jalan rel, B. Sistem dan komponen jembatan, C. Sistem dan komponen terowongan. Oke, pasal 6 ayat 1. Sistem dan komponen jalan rel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf A meliputi A. Ruang bebas, B. Ruang bangun, C. Geometri, D. Beban gandar, dan E. Frekuensi. Ayat 2. Ruang bebas dan ruang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Jadi dibahas dalam lampiran, insya Allah nanti kita juga akan bahas ya bagian lampirannya khusus dalam satu video sendiri. Oke, ayat 3. Sistem jalan rel harus dilengkapi fasilitas pengamanan yang meliputi A. Rel paksa atau rel gongsol, dan B. Jalur pelindung atau jalur tangkap dan jalur luncur. Ayat 4. Jalur rel paksa atau rel gongsol sebagaimana dimaksud pada ayat
2. Huruf A. Di atas harus dipasang dengan ketentuan A. Lokasi di mana jari-jari lengkung horizontal kurang dari 250 meter. B. Lengkung horizontal jalan rel berada pada kelandaian yang cukup tinggi atau di atas timbunan tinggi yang dianggap cukup berbahaya dan akan menyebabkan kerusakan yang serius apabila terjadi anjlokan. Dan C. Dipasang secara tetap dengan jarak 65 mm terhadap rel utama ditambah besarnya pelebaran jalan rel dan sepanjang 1,5 meter dari kedua ujungnya melebar secara bertahap sampai dengan 180 mm pada bagian terujung. Nanti mungkin kita bisa sketsakan ya gitu atau kita lihat dalam lampiran agar mungkin bisa lebih jelas. Oke, ayat 5. Jalur pelindung sesuai yang dimaksud pada ayat 2 huruf B harus dipasang pada lokasi dengan kondisi sebagai berikut. A. Lokasi di mana lebih dari 2 rel kereta api yang dapat masuk atau keluar dalam waktu yang bersamaan dan karena itu sangat mungkin terjadi saling tabrak antar kereta api atau jalur luncur. B. Lokasi di mana terdapat kemungkinan adanya gerakan kereta api di dalam emplasemen yang terlalu sering sehingga menjadi penghalang bagi kereta api lainnya atau jalur luncur. Dan C. Emplasemen stasiun di mana gradien jalur rel yang menuju ke stasiun lebih besar atau sama dengan 25 per mil atau jalur tangkap. 6. Komponen jalan rel yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B meliputi A. Rel, B. Wesel, C. Penambat, D. Bantalan, E. Balas, F. Sub balas, dan G. Subgrade. Nah, ini komponen jalan relnya ya, terdiri dari ini rel, wesel, penambat, bantalan, balas, sub balas, dan subgrade. Subgrade ini adalah lapisan di bawah tadi ya, balasnya itu jadi lapisan agregat lah biasanya atau lapisan tanahnya. Kemudian 7, komponen rel sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf A tidak boleh melebihi tingkat keausan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Oke, jadi ini sudah ditentukan dalam lampiran, insya Allah kita bahas. Ayat 8 jarum pada komponen wesel sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf B tidak boleh melebihi tingkat keausan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Untuk ayat 9, penambatan bantalan harus terpasang keseluruhan dan pada hal tertentu tidak boleh 2 bantalan berurutan, tidak ada penambat pada sisi yang sama. Pasal 7 ayat 1, sistem jembatan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf B meliputi A. Beban gandar, B. Lendutan, C. Stabilitas konstruksi, D. Ruang bebas, dan E. Ruang bangun. Ayat 2. Komponen jembatan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf B meliputi konstruksi jembatan bagian atas, konstruksi jembatan bagian bawah, dan C. Konstruksi pelindung. Ayat 3. Konstruksi jembatan bagian atas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilengkapi dengan fasilitas pengaman meliputi A. Rel pengamanan atau guardrail, dan B. Ruang penyelamatan atau jalan inspeksi. Ayat 4. Rel pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dipasang pada jembatan baja dengan ketentuan A. Jembatan dengan panjang lebih dari 20 meter, B. Jembatan dengan jari-jari lengkung kurang dari 600 meter, dan C. Jembatan pada gradien lebih dari 25 per mil. Ayat 5. Ruang penyelamatan atau jalan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B harus dipasang pada setiap jembatan dengan bentang lebih dari 20 meter. Ayat 6. Beban gandar kereta api yang melewati jembatan harus lebih kecil atau sama dengan beban gandar jembatan. Ayat 7. Lendutan maksimal. Di tengah bentang jembatan tidak boleh melewati lendutan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 8 ayat 1. Persyaratan sistem terowongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf C meliputi A. Ruang bebas, B. Ruang bangun, C. Geometri, D. Beban gandar, E. Stabilitas konstruksi, dan F. Kedap air. Ini persyaratan untuk terowongan. Kemudian komponen terowongan antara lain portal, beton tembak atau shortcrete, baja penyangga, baut batuan, dinding terowongan, dasar terowongan, dan G. Fasilitas pendukung. Terowongan pegunungan sebagaimana pada ayat 2 di atas harus dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara dan jalan inspeksi atau ruang penyelamatan. Ayat 4, dinding pelapis terowongan harus kedap air dan jika ada kebocoran masih diizinkan dengan laju kebocoran atau leakage tidak lebih melampaui 0,21 per meter persegi per hari. Ayat 5, komponen terowongan gali timbun dan perisai terdiri dari A. Dinding terowongan atau lining, B. Dasar terowongan, dan C. Fasilitas pendukung. Ayat 6, terowongan gali timbun harus dilengkapi fasilitas A. Jalan inspeksi atau evakuasi, B. Sistem sirkulasi udara, C. Telepon darurat, D. Peralatan informasi, E. Pendeteksi api, F. Peralatan alarm darurat, G. Pemadam api,
H. Papan petunjuk evakuasi, dan I. Lampu penerangan. Bagian ketiga, standar keselamatan stasiun kereta api. Pasal 9. Stasiun ayat 1. Stasiun kereta api terdiri atas A. Emplasemen stasiun dan B. Bangunan stasiun. Ayat 2. Emplasemen stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas A. Jalan rel, B. Fasilitas pengoperasian kereta api, dan C. Drainase. Ayat 3. Bangunan stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas A. Gedung, B. Fasilitas keamanan, C. Instalasi pendukung, dan D. Peron. Gedung stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A harus dilengkapi dengan sarana jalan untuk menyelamatkan diri yang aman, lancar, dan memadai sesuai jumlah orang, dan bentuk konstruksi bangunan dilengkapi dengan petunjuk evakuasi dalam keadaan darurat dan papan petunjuk yang jelas. Ayat 5. Gedung stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A harus dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran. Ayat 6. Fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf C terdiri atas ruang petugas keamanan dan sistem pengamanan. Ayat 7. Instalasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf D merupakan tangga stasiun yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini formulasi 2H, tinggi anak tangga ditambah L, lebar anak tangga sama dengan 60 cm sampai 64 cm. Lebar anak tangga sekurang-kurangnya 30 cm dan atau sudut kemiringannya maksimal 30 derajat. Untuk tangga yang memiliki lebih dari 15 anak tangga harus dibuat bordes setiap 10 anak tangga. Pada permukaan ujung anak tangga dipasang anti-slip dan tangga harus dilengkapi handrail dengan tinggi 65-80 cm pada kedua sisi. Ayat 8. Peron stasiun harus memenuhi persyaratan A. Ruang bebas dan ruang bangun. B. Permukaan lantai peron harus memiliki tahanan slip atau slip resistance untuk kondisi basah dan kondisi kering dengan nilai pendulum slip test lebih besar dari 30. C. Diberi garis batas aman sekurang-kurangnya 195 cm dari as jalan rel dengan warna garis yang terang. D. Khusus untuk peron tinggi jarak antara gap tepi peron ke badan kereta maksimal 10 cm untuk lurusan dan 15 cm untuk lengkungan. Dan E. Konstruksi penghubung antar peron yang sebidang dengan jalan rel harus dibuat dengan konstruksi perkerasan aspal atau beton dengan lebar minimal 2 meter. Pasal 10 ayat 1. Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus melakukan simulasi penanganan keadaan darurat di stasiun besar sekurang-kurangnya 1 kali setiap tahun. Ayat 2. Kriteria, lokasi, dan waktu pelaksanaan simulasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kemudian bagian keempat, standar keselamatan fasilitas pengoperasian kereta api. Pasal 11. Fasilitas pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C meliputi A. Peralatan persinyalan, B. Peralatan telekomunikasi, dan C. Instalasi listrik. Pasal 12. Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A terdiri atas A. Sinyal, B. Tanda, dan C. Marka. Pasal 13 ayat 1. Sinyal sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf A menurut jenisnya terdiri atas A. Persinyalan elektrik dan B. Persinyalan mekanik. Ayat 2. Persinyalan elektrik sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A harus memenuhi persyaratan yang meliputi A. Dapat melayani proses pembentukan dan penghapusan rute, pengoperasian dan penguncian wesel, pengoperasian aspek sinyal, pendeteksian sarana dan pengoperasian hubungan blok yang mengamankan perjalanan kereta api. B. Menggunakan teknologi yang sudah teruji aman atau sudah tersertifikasi. C. Dilengkapi dengan data logger yang mencatat dan menyimpan data semua proses yang terjadi di peralatan interlocking lengkap dengan waktu kejadian. D. Dapat mengetahui adanya kondisi gangguan pada wesel, sinyal, pendeteksi sarana, dan catu daya. E. Menggunakan sistem catu daya yang meliputi catu daya utama, darurat, dan cadangan. F. Aspek sinyal di sepanjang jalur kereta api harus memenuhi jarak tampak minimal 1. Sinyal masuk, sinyal keluar, sinyal blok, sinyal langsir, sinyal muka 600 meter. Sinyal langsir dan sinyal penunjuk arah 200 meter. Sinyal pendahulu 250 meter, sinyal darurat dan sinyal penunjuk pindah jalur kiri 100 meter, sinyal penunjuk batas kecepatan 350 meter. Dilengkapi dengan peralatan proteksi dan dilengkapi dengan penghalang sarana atau alat perintang pada perbatasan jalan rel
antara yang dikontrol dan tidak dikontrol oleh sistem persinyalan. Ayat 3. Persinyalan mekanik sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B harus memenuhi persyaratan yang meliputi A. Dapat melayani proses pembentukan dan pembatalan rute pengoperasian dan penguncian wesel, pengoperasian peraga sinyal, pendeteksian sarana, dan pengoperasian hubungan blok yang mengamankan perjalanan kereta api. B. Dilengkapi dengan pengaman di peralatan interlocking dan pesawat blok yang mengamankan peralatan dari petugas yang tidak memiliki kewenangan. C. Menggunakan teknologi yang sudah teruji aman dan sudah tersertifikasi. D. Peraga sinyal di sepanjang jalur kereta api harus memenuhi jarak tampak. 1. Sinyal masuk, sinyal keluar, sinyal blok, sinyal muka 400 meter. Sinyal langsir 100 meter. E. Dilengkapi penghalang, sarana, atau alat perintah pada jalur simpan yang memiliki kunci pengaman dan hanya dapat digunakan oleh petugas yang berwenang. Ayat 4. Peralatan sinyal sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf A harus dilengkapi dengan peraturan pengamanan setempat dan memenuhi persyaratan teknis peralatan persinyalan perkeretaapian. Pasal 14. Tanda sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf B ditempatkan yang sesuai dengan peruntukannya dan tidak mengganggu fasilitas lain, tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dan memenuhi persyaratan teknis peralatan persinyalan perkeretaapian. Pasal 15. Marka sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf C ditempatkan yang sesuai dengan peruntukannya dan tidak mengganggu fasilitas lain, tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dan memenuhi persyaratan teknis peralatan persinyalan perkeretaapian. Pasal 16. Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf B minimal harus memenuhi persyaratan yang meliputi dapat memanggil atau dapat dipanggil, dapat berkomunikasi dua arah, dilengkapi fasilitas seleksi untuk memilih panggilan, informasi yang diterima harus bersih dan jelas, menggunakan sistem satu daya yang memiliki satu daya utama darurat cadangan, dilengkapi dengan sistem proteksi, dan dilengkapi dengan perekam suara yang merekam seluruh pembicaraan komunikasi operasi langsiran kereta api. Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan teknis peralatan telekomunikasi perkeretaapian. Pasal 17. Instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf C terdiri atas A. Catu daya listrik dan peralatan transmisi tenaga listrik. Pasal 18. Catu daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf A minimal harus memenuhi persyaratan yang meliputi A. Memiliki peralatan proteksi. B. Tersedia fasilitas pemutus darurat atau emergency stop. C. Dilengkapi pemutus daya otomatis atau link break device atau LBD atau intertripping. 2. Peralatan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf B minimal harus memenuhi persyaratan yang meliputi A. Memiliki peralatan proteksi. B. Dilengkapi pemutus daya atau disconnecting switch. Yang 3. Peralatan instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf B harus memenuhi persyaratan teknis instalasi listrik perkeretaapian. Bagian 5. Bagian kelima, kelaikan operasi prasarana perkeretaapian. Pasal 19. Ayat 1. Setiap jenis prasarana perkeretaapian wajib memenuhi kelaikan operasi sarana perkeretaapian yang ditandai dengan sertifikat dan tanda lulus uji. Ayat 2. Pemeriksaan prasarana perkeretaapian dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pasal 20. Penyelenggara prasarana perkeretaapian dilarang mengoperasikan prasarana perkeretaapian yang tidak memiliki sertifikat tanda lulus uji dan prasarana perkeretaapian yang tidak dilakukan pemeriksaan secara berkala. Pasal 21 ayat 1. Untuk keselamatan perjalanan kereta api, penyelenggara prasarana perkeretaapian harus melakukan pemeriksaan jalur kereta api secara berkala, paling sedikit 2 kali dalam waktu 24 jam. Ayat 2. Pemeriksaan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh petugas pemeriksa jalur dengan membawa peralatan yang diperlukan. Ayat 3. Petugas pemeriksa jalur harus melaporkan kondisi jalur kereta api di wilayah tugasnya kepada petugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun akhir tugasnya. Ayat 4. Pelaksanaan dan waktu pemeriksaan jalur diatur oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian. Pasal 22. Ayat 1. Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melakukan perawatan secara berkala terhadap prasarana perkeretaapian agar tetap layak operasi. Perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai pedoman perawatan yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasal 23 ayat 1.
Perawatan berkala terhadap prasarana perkereta-apian harus dilakukan oleh tenaga perawatan yang memiliki kualifikasi keahlian. Ayat 2, perawatan prasarana perkereta-apian harus menggunakan peralatan perawatan sesuai dengan standar dan menggunakan komponen sesuai persyaratan teknis. Bagian ke-6, standar keselamatan perpotongan dengan bangunan lain. Pasal 24. Perpotongan antara jalur kereta api dengan bangunan lain dapat berupa perpotongan sebidang atau perpotongan tidak sebidang. Perpotongan tidak sebidang, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, keberadaannya dapat di atas maupun di bawah jalur kereta api. Ayat 3, perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan raya dibuat tidak sebidang, kecuali bersifat sementara dalam hal A, letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perlintasan tidak sebidang, B, tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas jalan, dan C, pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah. Ayat 4, perpotongan di atas jalur kereta api dengan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi ketentuan A, ruang tinggi minimal 6,2 meter dari kepala rel, B, ruang sisi kiri dan kanan dari jalur kereta api minimal 10 meter diukur dari as rel terluar, C, pondasi bangunan ditanam minimal 1,5 meter di bawah permukaan tanah dengan jarak minimal 10 meter, dan D, dipasang alat pengaman. Nah, ini cukup penting nih ya untuk pasal 24 ini cukup penting ini substansinya nih, benar-benar dia spesifik gitu ya untuk perlintasan sebidang dan tidak sebidang ini, persyaratannya ini bisa menjadi fokus kita untuk pembahasan kita. Ayat 5, perpotongan di bawah jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi ketentuan A, untuk konstruksi bangunan minimal 80 cm di bawah kepala rel atau dihitung sesuai dengan konstruksi jalan rel, kecuali untuk pipa dan kabel minimal 150 cm di bawah permukaan tanah atau subgrade. Untuk bangunan pipa dan kabel penanaman dimulai minimal 10 meter dari sisi terluar jalur kereta api. C, dilengkapi dengan pengaman, dan D, memberi tanda kepemilikan. Ayat 6, dalam hal perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan belum dapat dibuat tidak sebidang, harus dilengkapi dengan A, rambu, marka, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, B, pintu perlintasan, dan C, petugas penjaga pintu perlintasan. Ayat 7, pembangunan perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan raya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memenuhi persyaratan A, permukaan jalan harus satu level dengan kepala rel dengan toleransi 0,5 cm. B, terdapat permukaan datar sepanjang 60 cm diukur dari sisi terluar jalan rel. C, maksimum gradien untuk dilewati kendaraan dihitung dari titik tertinggi dari kepala rel sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini adalah A, 1, 2% diukur dari sisi terluar permukaan datar sebagaimana dimaksud pada huruf B untuk jarak 9,4 meter. 2, 10% untuk 10 meter berikutnya dihitung dari titik terluar butir 1 sebagaimana gradien peralihan. D, lebar perlintasan untuk satu jalur jalan maksimum 7 meter. E, sudut perpotongan antara jalan rel dengan jalan harus 90 derajat dan panjang jalan yang lurus minimal harus 150 meter dari as jalan rel. F, pada jalur kereta api kecepatan lebih dari 60 km per jam dilengkapi dengan pintu perlintasan dan harus dijaga oleh penjaga pintu perlintasan yang telah bersertifikat. Dan G, peralatan pintu perlintasan sebagaimana dimaksud dalam huruf F sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan teknis peralatan persinyalan perkereta-apian dan memenuhi persyaratan yang meliputi 1, menggunakan palang pintu yang menutup penuh lebar jalan, 2, dilengkapi panel pelayanan dan indikator arah kedatangan kereta api kecuali pintu perlintasan mekanik, 3, dilengkapi dengan catu daya utama dan darurat kecuali pintu perlintasan mekanik, 4, dilengkapi peralatan telekomunikasi. Bab 3, standar keselamatan bidang sarana perkeretaapian. Bagian ke-1 umum, pasal 25. Sarana perkeretaapian menurut jenisnya terdiri atas 1, A, lokomotif, B, kereta, C, gerbong, dan D, peralatan khusus. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa memang sarana perkeretaapian itu sesuatu yang berjalan di atas relnya, yang lokomotif, kereta, gerbong, dan peralatan khusus gitu pada kereta. Oke, mungkin dicukupkan sekian dulu video kita kali ini sampai pasal 25 saja. Terima kasih telah menonton. Bila bermanfaat, boleh di-share juga kepada teman-teman kalian semua dan saudara-saudara kalian semua.
Baik, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.